la ilallah, la ilaha illallah. Saya bukan nyalakan, cuman itu bukan kaifiat yang diajarkan pengarsa Abah, gitu maksud saya. Nah, yang diajarkan oleh beliau ini, bila zikirnya dengan suara keras, seperti bapak ibu lakukan, la ilaha illallah, itu bisyiddah, ada azm, kesungguhannya luar biasa. Maka kata beliau, tuwiyat lahu maqamatut tariq bisur'atin duna bud'in, maka akan dilipat untuknya maqamatut tariq, jarak spiritual yang harusnya ditempuh dalam jangka waktu bertahun-tahun, bisa jadi berpuluh-puluh tahun, maka dengan cara zikir seperti itu dilipat dengan cepat tanpa lemot. Lemot apa lemot? Lemot. Farubbama qata'a fi sa'ati ma la yaqta'u ghairu fi syahrin aw aktsar. Dengan cara zikir seperti itu, dia bisa memotong jarak dalam 1 jam, sementara yang lain dengan cara yang lain bisa menempuhnya sampai berbulan-bulan. Melipat bumi, kalau ini melipat jarak spiritual. Abah punya dan sudah mewariskan kepada kita ilmu anti santet. Ini bapak-bapak aja yang nggak hafal, bapak-bapak aja yang nggak merasa. Salah satu buktinya adalah saya belum pernah dengar ada ikhwan TKN yang kena santet. Angkat tangan yang pernah kena santet. Berarti belum ngamalin zikir dengan benar. Kalau udah jadi murid Abah, tidak mungkin kena santet. Alasannya, ini boleh nanti di cross check ke YouTube, pengakuan dukun santet. Bapak-bapak nggak ngeh, maaf, saya aja baru tahu bahwa doa yang kita baca dalam khotaman itu adalah siksaan berat bagi para penyantet. Bukan hanya bagi penyantet, bagi para setan-setan yang dibawahi oleh para penyantet. Satu lagi yang diwariskan oleh pengarsa Abah Anom, bahkan oleh Abah Sepuh, yang merupakan anti santet adalah doa Hizib Saifi Yaman. Sayangnya yang terakhir ini tidak ada dalam tawasul, tidak ada dalam khotamah. Tapi kalau bapak-bapak ziarah ke makam pengarsa Abah Sepuh, pengarsa Abah Anom yang dipimpin oleh orang-orang Suryalaya, doanya pasti terdengar. Kalau yang mimpinnya orang Kerawang kayak gue, mungkin nggak akan kedengar doa itu. Sebabnya belum dapat ijazah. Kok nggak dikasih sama ijazah sama Abah? Bukan nggak dikasih, panjenengan nggak minta. Kalau minta, insya Allah dikasih. Pengarsa Abah Sepuh membuat buku khusus tentang Hizib Saifi Yaman ini. Satu buku. Beliau menyebut itu awalnya dari mana, bagaimana cara mengamalkannya, dan fadilahnya. Disebut sebagai doa ini mempunyai manfaat 30 untuk akhirat, 10 untuk dunia, termasuk yang kena santet segala macam itu babat habis oleh doa. Sudah banyak. Ashabat fadilah, para kiai, para ajengan, al-akhas, para kiai Abdul Latif, para kiai ajengan Andri,
banyak juga para kiai yang hadir. Saya mohon izin, bukan sok-sokan ingin ngisi khidmat ilmiah di Tazkiyah Center, tapi ini dipaksa sama dengan antri. Kemarin ketemu di Suryalaya, saya bilang saya nggak sempat bikin makalah, gue nggak usah makalah gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak bikin PowerPoint, nggak bikin apa-apa. Saya disuruh cerita aja. Ceritanya nyambung pas banget yang dalam pikiran saya dengan manqobah yang tadi dibacakan. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu munadiyan rabbahu fi hujrah syarifah. Maka qala fi halatil bukti kun ruhi kuntur siluha tuqabbilul arda anni wa hiya ibati. Dah saat jauh kukirim roh menyalami bumi, dia menjadi wakil bagi diri. Saya yakin banyak ikhwan yang gak ngeh sama manqobah ini. Pokoknya mah Kanjeng Syekh mengulurkan tangan, meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium, mengulurkan tangan untuk beliau cium. Gitu ya, isi manqobahnya gitu. Tapi manqobah ini memberikan sebuah pengetahuan kepada saya bahwa Kanjeng Syekh mewarisi ilmu baginda Rasulullah SAW. Apa warisan ilmu dari Kanjeng Rasul? Seperti yang diriwayatkan dalam banyak hadis sahih, Rasul mengirimkan rohnya masuk ke surga. Udah ilmu tingkat tinggi. Masih ingat ketika beliau bercerita, saya masuk surga, di dalam surga ada suara terompah. Saya tanya Jibril, siapa itu? Bilal. Pulang lagi ke dunia, ketemu Bilal sebelum subuh tuh. Nabi nanya, Bima sabaktani, amal apa yang kau lakukan sehingga kau bisa masuk ke surga mendahului aku? Lalu dijawab oleh Bilal, agaknya setiap kali saya wudhu, setiap kali batal wudhu, saya wudhu lagi. Setiap selesai wudhu, lalu saya salat 2 rakaat. Mungkin itu ya Rasulullah. Bilal sendiri nggak ngerti apa yang membuatnya bisa mendahului Nabi masuk surga. Lalu Nabi jawab, biha. Apa? Biha, pakai kasroh, nggak imalah kata Ustaz Latif. Beda kalau pakai B lagi ceritanya. Biha udah, benar. Maksudnya begitu. Dengan amal itu engkau mendahului aku masuk. Jadi apa? Kirim roh. Balik lagi kan ke dunia. Kanjeng Syekh juga sama. Kirim rohnya. Di beberapa manqobah lain di bulan Ramadan beliau berada di 70 rumah ikhwan, betul? Apa ilmu apa itu namanya? Membelah roh kali ya. Secara iseng saya mendapatkan konten YouTube cerita bahwa manusia di kalangan orang-orang yang menggeluti ilmu santet, ruh itu mereka sebut dengan sukma. Jadi ada sukma yang dikirim.
Saya tidak tahu bedanya roh dengan sukma. Tapi yang saya ingin kemukakan adalah ini ilmu Rasulullah. Allah kasih langsung. Ilmunya Syekh Abdul Qadir. Ada salah siratan. Dari pengalaman yang saya lihat sendiri, itu juga diwarisi oleh pengarsa Abah Anak. Nah, alhamdulillah kalau saya bermaksud untuk mengkultuskan guru saya, tapi ini menjadi perhatian buat kita. Ngecek udah dapat belum ilmu warisan Abah, itu maksud saya. Kalau antum sudah bisa masuk kuburan, kemudian bisa balik lagi ke alam dunia, kayaknya udah bagus ilmu itu. Nanti buat dicoba aja, masuk ke dalam kubur, dan saya tidak tanggung kalau antum nggak bisa balik. Jadi kalau tadi Kanjeng Syekh mengirim ruhnya untuk bersalaman dengan Rasulullah SAW, pengarsa Abah mengirim ruhnya. Saya pakai ruhnya aja, ngikuti Kanjeng Syekh ya. Mengirim ruhnya untuk apa? Mentalqin. Orang yang tidak kenal Abah, tidak kenal Suryalaya, tapi Abah nggak tahu gerentes hatena. Kalau orang Sunda bilang gerentes hatenya. Abah tahu persoalan yang menghadang banyak orang, dan Abah tahu mereka butuh bantuan Abah. Lalu Abah mengutus ruhnya. Peristiwa ini terjadi di kampung halaman saya di Karawang. Namanya juga cerita ya. Nggak dongeng aja, nggak blam-blam gua gitu. Tinggal sedain aja teh manis ini. Ada orang yang beberapa kali ketemu dengan murid Abah, termasuk ke saya. Saya nggak tahu gangguannya apa, tapi kok dapat gangguan luar biasa kayak kesurupan. Kakaknya manggil saya, "Ustaz, tolong adik saya sedang kesurupan lagi." Saya datang ke rumahnya, seperti biasa kita bacakan doa, tapi kok suaranya beda. Ini seorang gadis dari Cikarang yang saya tahu bahwa orang Cikarang nggak mungkin pakai bahasa orang Tasik. Lembu atau Cikarang kan mana bisa bahasa Sunda. Saya tahu lah orang Cikarang nggak jauh-jauh beda sama orang Banten gitu. Bahasanya lembut. Sok anding bantosan apa? Auskeun saya. Dia orang ini sedang berzikir, tapi suaranya lembut seperti itu, dan dia menerapkan kaifiat zikir tadi. Lah. Saya pikir ini siapa? Karakmu, masya Allah. Abah mengirim ruhnya mentalkin anak ini sampai selesai. Kemarin waktu Sawal cerita ke saya, dia sempat ziarah ke Suryalaya. Tidak banyak dia tahu karena memang baru pertama kali ziarah. Entah apa yang terjadi setelah diantar sampai ke puncak, saya dengar katanya oleh Mang Ujang. Saya pengen ketemu tapi nggak sempat tahu orangnya. Disimpan di masjid, masya Allah. Di masjid itu sudah berderet orang-orang yang sedang menunggu apa? Menunggu karamah apa kayaknya? Menunggu apa? Ya dalam proses penyembuhan ada yang patah kakinya, ada yang pokoknya banyak sakit. Memang Ujang tadi satu-satu disedorin, mau dipegang-pegang gitu. Jadi ngobatan. Jadi satu gitu. Dalam bahasa Kejawen, ilmu itu disebut dengan Rogo Sukmo. Wih, keren banget namanya ya. Benar ya, orang Jawa ya. Rogo Sukmo, mengeluarkan sukmanya, mengeluarkan rohnya. Saya dengar, saya baca dalam istilah modern itu ada juga bahasa Inggrisnya. Judulnya saya tulis namanya Astral Projection. Wih, keren. Dunia medis ternyata mengakuinya. Banyak penelitian yang dilakukan sejak tahun 2014
Tapi yang dilakukan atau yang ditiru oleh mereka tidak seperti yang dialami penguasa Abah. Orang Jawa mengatakan tingkatannya astral projection itu berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah ketika itu dilaksanakan secara sadar, baik oleh ruhnya maupun raganya. Penguasa Abah bukan hanya sadar melakukannya, tapi dia lakukan untuk mentangkap orang yang ingin berpikir. Kalau Bapak ingin tahu saksinya, saya bawa. Tapi jangan minta untuk dilamar, nggak usah. Nanti diomelin sama istri tuanya. Ada satu orang motivator, dia bercerita, astral projection ini sebenarnya bukan hal yang aneh, kata dia. Itu berhubungan erat dengan kemampuan untuk menata, mengatur, dan memaksimalkan pikiran. Saya hanya ingin katakan bahwa kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah bagus zikirnya, sudah bisa itu kolbu menata pikirannya, saya kira sudah bisa mendapat warisan ilmu itu dari Abah. Sudah bisa? Menata pikiran sampai bisa mengeluarkan sukmanya dari tubuh. Masya Allah. Cobain besok gua. Balik lagi. Nyampe kemana? Gua baru bangun. Selama manakiban rupanya ngorok. Bahasanya kopi. Tapi kopi yang menjadi jahar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, ada ilmu Abah yang menurut saya sudah Abah jelaskan dalam kitab Miftahus Sudur. Saya bandingkan dulu dengan ulama-ulama lain. Saya pernah baca di internet, ada akunnya pesantren Buntet. Saya kenal sedikit beliau, almarhum ulama besar Cirebon. Saya kira turunannya Sunan Gunung Jati, sebab kalau Gunung Jati turunannya ada pesantren katanya. Kiai Haji Fuad Hashim, betul, Buntet. Ini keluarga beliau, murid-murid beliau hampir sepakat bahwa beliau mempunyai ilmu yang disebut dengan melipat bumi. Apa itu melipat bumi? Bumi dilipat-lipat seperti leput. Beliau diharuskan, cerita awalnya, ceritanya beliau diharuskan berdakwah ke Tegal. Tapi waktu sudah mepet banget. Malam, jam 8 berangkat. Jam 9 harus sudah ceramah. Nyampe Pak itu, belum ada tol itu. Cet, widih, melipat bumi. Lalu ke Jawa Timur. Berangkat sama seperti tadi, jam 8 nyampe jam 9. Jarak tempuh Cirebon Jawa Timur berapa itu? Ini ulama besar Cirebon. Saya yakin memang ya telurnya Sunan Gunung Jati. Setiap ulama besar yang usul pada Allah, saya kira pasti punya ilmu itu. Pangarsa Abbas Ano, mungkin bapak-bapak nggak sadar aja punya ilmu itu dan sudah diwariskan. Mana? Nih buktinya ada di kitab ini. Sudah beli buku begini? Belum. Pengen dapat warisan ilmunya, bukunya aja belum punya. Kalau bukunya belum punya, pertanyaannya udah baca belum? Belum punya, gimana udah baca? Udah punya aja belum tentu baca. Dari mana ilmu itu? Pangarsa Abah bercerita bahwa zikir yang biasa kita lakukan itu adalah zikir kaifiat para wali. Betul ya? Saya bukain kitabnya ya. Sama aja kitab Bapak dengan kitab saya juga. Jam pembandingannya beda dah. Enggak,
ini cuma dikasih oleh Pangarsa Abah Nur, beda kayak gini karena ini dalam rangka ulang tahun Suryalaya, ulang tahun Ponpes Suryalaya ke 105, jadi ada gambar Abah sepupunya. Nih. Idza zakaral muridu rabbahu bisyiddatin wa azmi. Bila seorang murid berzikir dengan keras, saya dapat fatwa dari para ustaz di kampung, memang tidak boleh zikir keras-keras, itu pantang betul. Betul menurut saya, tidak boleh. Jadi orang gelo tahu, keras. Sama seperti azan tidak boleh kencang. Jadi maksudnya tidak dengan suara lembek itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bukan nyalakan, cuman itu bukan kaifiat yang diajarkan Pangarsa Abah gitu maksud saya. Nah, yang diajarkan oleh beliau ini, bila zikirnya dengan suara keras, seperti bapak ibu lakukan, la ilaha illallah, itu bisyiddah, ada azm, kesungguhannya luar biasa. Maka kata beliau, tuyat lahu maqamatut tariq bisur'atin duna bud'in, maka akan dilipat untuknya maqamatut tariq, jarak spiritual yang harusnya ditempuh dalam jangka waktu bertahun-tahun, bisa jadi berpuluh-puluh tahun, maka dengan cara zikir seperti itu dilipat dengan cepat tanpa lemot. Lemot apa lemot? Lemot. Farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'u ghairu fi syahrin aw aktsar. Dengan cara zikir seperti itu dia bisa memotong jarak dalam 1 jam, sementara yang lain dengan cara yang lain bisa menempuhnya sampai berbulan-bulan. Melipat bumi, kalau ini melipat cara spiritual. Saya jadi teringat yang tadi ditalkin oleh Abah, ini untuk menegaskan pada kita bahwa zikir itu harus begitu. Dia kalau sudah mulai zikir, misalnya dengan pelan, la ilallah, hanya bisa 3 kali. Setelah itu kepalanya ditegakkan, tegak sendiri, suaranya kencang, berubah, bukan suara dia, entah suara siapa kata dia, la ilaha illallah. Begitu seterusnya sampai yang minimal 160. Karena itu pula kita paham sekarang mengapa walaupun cuma 3 kali tetap harus suara keras, betul ya? Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini khas thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Bapak Ibu, tapi saya juga dapat informasi dari orang-orang yang berkhidmat kepada Abah. Ini ceritanya murid-murid saya yang bapaknya adalah orang yang khidmat di Suryalaya. Saya aja baru tahu. Jadi orang Banjar khidmat ke Abah sampai menjadi ketua koperasi serba usaha periode kedua setelah Pak Ayas kalahnya namanya. Beliau ini itu yang mengganti nama menjadi koperasi khidmat, betul. Anaknya bercerita kalau di masjid yang bukan punya Suryalaya dia nggak teriak kayak begitu. Di kampungnya bahkan katanya kalau safar juga nggak begitu karena menghargai orang lain. Itu yang barangkali Abah sebutkan itu.
ulah kangenahan, ulah hayang ngeunah sorangan gitu maksudnya ya. Harus ada toleransi, artinya menghargai perasaan orang. Di Masjid Istiqlal kan orang pada melotot juga. Makanya kalau di TKN Center tidak langsung sholat Jumat zikir dengan suara seperti itu, seperti yang lain dulu. Nanti setelah pada pulang yang bergabung ayo gitu. Dan alhamdulillah luar biasa, yang bergabung tetap banyak. Syukuran saya luar biasa. Ketiadaan Abah tidak membuat ikhwan-ikhwan pada mundur, pada berhenti. Saya lihat di YouTube sekarang bermunculan ustadz-ustadz baru berkualitas. Ustadz Andika, Ustadz Handri. Kalau Ustadz Latif udah lama, udah senior lah. Ustadz Danu, widih. Subhanallah. Jadi mereka berfungsi sebagai pembina-pembina kita. Saya dengar nggak usah lagi jadi badal model tamkin kan, nggak usah jadi badal, tapi sudah berfungsi sebagai para pembina. Maka kita merasa terus alhamdulillah dibina oleh pengarsa Abah. Sebab saya tahu mereka nggak mungkin bergerak sendiri tanpa bimbingan Abah. Nggak akan begitu bersemangat membina kita kalau tidak ada dorongan dan bimbingan Abah juga. Yang kedua, jadi jangan berhenti zikir ya. Artinya tetap berzikir dengan kaifiat seperti itu, plus ya menghargai perasaan orang. Apa-apalah, tapi kan di rumah nanti kita bisa panjangin lagi zikirnya. Yang ketiga, Abah punya dan sudah mewariskan kepada kita ilmu anti santet. Ini bapak-bapak aja yang nggak hafal, bapak-bapak aja yang nggak merasa. Salah satu buktinya adalah saya belum pernah dengar ada ikhwan TKN yang kena santet. Angkat tangan yang pernah kena santet. Berarti belum ngamalin zikir dengan benar. Kalau udah jadi murid Abah, tidak mungkin kena santet. Alasannya, ini boleh nanti di cross check ke YouTube pengakuan dukun santet. Bapak-bapak nggak ngeh, maaf, saya aja baru tahu bahwa doa yang kita baca dalam khotaman itu adalah siksaan berat bagi para penyantet. Bukan hanya bagi penyantet, bagi para setan-setan yang dibawahi oleh para penyantet. Salah satunya adalah doanya Zinnun, doanya Nabi Yunus alaihissalam. Jujur saya baru tahu bahwa itu menyiksa para penyantet. Kalau pengarsa Abah Nur itu iramanya nggak seperti irama orang Kerawang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dihentakan kalau nggak salah. Lah, Pak Nawawi tolong. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Ini udah gaya Jakarta kayaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan saya nggak dapat dalam banyak hadis bahwa itu menyakiti, menyiksa habis-habisan. Si dukun santet itu bercerita, kalau ada orang yang baca itu, maka badan saya habis dipukuli. Setan itu datang dalam keadaan pincang, digebukin berarti kan, habis-habisan itu. Bisa disetrum, bisa. Masya Allah, bahwa kita nggak nge itu. Baca itu kadang-kadang dengan pelan-pelan. La ilaha illallah.
malas-malesan, padahal itu menyiksa, menghalau. Santai. Satu. Yang kedua, ini sebentar. Kalau dalam hadis disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Rasulullah SAW. Dakwatu dzin idza bukan idza da'a wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaballahu lahu. Siapapun muslim yang membaca doa itu, Allah kabulkan doa-doanya. Ini double impact, bisa untuk mengabulkan doa-doa kita, bisa untuk menghalau santet. Yang kedua, ini pengakuan para penyantet. Saya dengar sama juga, Masya Allah. Yang kedua adalah ayat kursi. Banyak, karena memang Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, kalau kita baca ayat kursi, setan tidak berani datang pada kita. Antum tahu siapa yang menceritakan manfaat ayat kursi? Setan. Hadis Sahih Bukhari bercerita. Dalam hadis Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa setan tak punya peluang lain kecuali harus bercerita, menjelaskan manfaat ayat kursi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan Rasulullah SAW menangani zakat Ramadan, zakat fitri. Ada bapak-bapak yahsu mengambil segenggam gandum kayaknya. Lalu tahu nama Abu Hurairah, tangkap. La'afa'anak Rasulullah SAW. Aku laporkan sama Nabi. Nangis dia. Ujo. Setan juga bisa menjawab. Dia takut. Kenapa takut? Di dalam hadis Sahih Bukhari kan disebut gak bisa, udah bisa nebak itu. Kalau bertemu dengan Nabi, babat habis, dibanting dia, diikat segala macam. Daripada gua babak belur memegang, gua ngerayu sama Abu Hurairah. Kata setan kira-kira begitu. Saya punya banyak anak, harus saya kasihin apa? Saya nggak punya pekerjaan. Tolong lepaskan saya. Dilepaskan. Rasul udah dikasih itu malaikat Jibril. Besoknya nanya sama Abu Hurairah, "Madza fa'ala asiruka bil barihah?" Tawanan itu ngapain tuh tadi malam? Abu Hurairah cerita, udah ditangkap tapi kemudian saya lepaskan, nggak tega. Kata Nabi, kadzabaka wa huwa sayaudu. Bohong dia, coba pasti dia balik lagi. Besoknya benar datang lagi, nyopet lagi, tangkap lagi, ngerayu kayak gitu lagi, sampai 3 kali. Sudah 3 kali, Nabi terus bertanya seperti itu, dipantau terus. 3 kali udah nggak ada ampun dah. Saya lapor, udah 2 kali kamu bilang nggak akan kembali, ternyata kembali lagi. Sekarang saya laporkan kepada Nabi. Dia minta diampuni supaya jangan dilaporkan kepada Nabi. Nah, kalimat terakhir saya kasih ini aja bocorannya. Dan kalau engkau lepaskan aku, wa'allimka kalimati, aku akan ajarin kau beberapa kata yang fakta pasti, tanpa pasti bermanfaat untukmu. Abu Hurairah kan juga penasaran juga. Tumben-tumben yang setan ngajarin 2 doa. Awas jangan ada alasan. Tuh Abu Hurairah aja diajarin sama setan. Jadi boleh dong. Bentar belum selesai. Kata setan gini, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Bila engkau hendak tidur, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya hatta takhtim, sampai akhir. Fa innaka lan yazala 'alaika hafidun minallahi hafidun, lan yazala 'alaika minallahi hafidun. Engkau akan selalu menjaga, akan selalu mendapatkan penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yaqrabannaka syaitonun hatta tusbiha. Sampai pagi engkau enggak akan bisa didekati oleh setan.
setan ngajari ayat kursi. Ceritakan pada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar meskipun dia pendusta. Artinya apa yang disampaikan setan benar, bahwa ayat kursi tidak mungkin membuat setan bisa mendekati seseorang. Setan dan jin yang ditugaskan untuk nyantet kita tidak mungkin mendekati kita. Tapi banyak ustadz yang baca ayat kursi boro-boro kabur setannya, boro-boro kabur jinnya, ditempelin mukanya dan lalu bilang, gua juga lebih apa dari lu. Dibacain tuh setan baca ayat kursi, bener lebih paseh dia. Ternyata memang banyak jin muslim pun yang digunakan oleh orang-orang penyantet untuk nyantet. Kayaknya gitu dah, jin mata duitan. Gitu. Jadi di khotaman ayat kursi dibaca, la ilaha illa anta dibaca. Kenapa kita masih belum bisa jauh dari setan? Kenapa kadang-kadang kita malas betul? Bisa jadi ada orang-orang yang baca la ilaha illa anta, baca ayat kursi tapi masih kena santet itu, bisa jadi bacanya memang tidak benar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dibaca kadang-kadang belakang minnya dong. La ilaha min, la ilaha min. Dibaca tapi tanpa penghayatan dan tanpa keyakinan. Saya lupa di kalangan orang Kristiani juga ada itu. Ustaz Latif apa namanya kalau perukyah itu? Pendeta merukyah, gaya mereka. Saya lupa, ada filmnya. Bahasa Inggrisnya saya lupa. Yang dipakai apa? Salib. Coba tuh pegang salib, usir setan. Kagak mempan. Tapi kalau pendeta yang pegang, kabur setannya. Karena ada keimanan, ada keyakinan. Seringkali kita baca ayat kursi, la ilaha illa anta, nggak ada keyakinan. Bicara aja, baca aja, nggak ada keyakinan, tidak ada pendalaman. Itu yang membuat setan kagak mau hancur. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebut ayat ini memang sangat dasar. Cukup kalau Bapak sibuk apapun, habis zikir baca ayat ini setelah sholat fardu, tak akan ada yang menghalangi bapak-bapak masuk surga, kata Rasulullah. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tak akan ada yang sanggup menahannya, mencegahnya, menghalanginya masuk surga. Satu-satunya penghalang adalah dia belum meninggal. Jadi kalau bapak-bapak baca ayat kursi setelah sholat fardu ingin masuk surga cepat-cepat, meninggal dulu. Oke. Satu lagi yang diwariskan oleh pengarsa Abah Anom, bahkan oleh Abah Sepuh yang merupakan anti santet, adalah doa Hizib Saifi Yaman. Sayangnya yang terakhir ini tidak ada dalam tawasul, tidak ada dalam khotamah. Tapi kalau bapak-bapak ziarah ke makam pengarsa Abah Sepuh, pengarsa Abah Anom yang dipimpin oleh orang-orang Suryalaya, doanya pasti terdengar. Kalau yang mimpinnya orang Kerawang kayak gue, mungkin nggak akan kedengar doa itu. Sebabnya belum dapat ijazah. Kok nggak dikasih sama ijazah sama Abah? Bukan nggak dikasih, panjenengan nggak minta. Kalau minta, insya Allah dikasih. Pengarsa Abah Sepuh membuat buku khusus tentang Hizib Saifi Yaman ini, satu buku. Beliau menyebut itu awalnya dari mana, bagaimana cara mengamalkannya, dan fadilahnya. Di
disebut sebagai doa ini mempunyai manfaat 30 untuk akhirat, 10 untuk dunia, termasuk yang kena santet segala macam itu babat habis oleh doa. Sudah banyak yang membuktikannya, terutama putranya Macan Suryalaya, siapa Pak Ustaz? Mama pakai sampai dia bikin bukunya. Menurut saya ketajamannya sama dengan ayat kursi, meskipun doa, karena sudah diwariskan, dijasakan oleh pengarsa. Tidak akan ada yang sanggup bertahan dalam tubuh ketika doa Saifi dibacakan. Tidak akan ada yang bertahan di dalam rumah ketika doa ini dibacakan. Disemprot segala macam itu ada kabur ya. Insya Allah. Itu sebabnya mengapa saya meyakini thariqah kita Qadiriyah Naqsyabandiyah tidak memperkenankan kita berkolaborasi dengan jin. Kalau ada orang tarekat main-main sama jin, undang-undang jin, saya kira dia nggak apa thariqah apa. Saya yakin dia nggak ngerti ajaran pengarsa. Jauh, karena ketika doa ini dibacakan, kabur, ngacil, jauh, bakal jauh, sejauh-jauhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin kemukakan ini untuk melihat lagi apakah warisan pengarsa Abah sudah kita amalkan atau belum. Ini yang terakhir, saya bersyukur sekali sama Allah bahwa bukan hanya banyak ustadz-ustadz baru, mubalik TKI yang baru berkualitas bermunculan, tapi mungkin karena YouTube ini, saya banyak di WA, Ustaz, tolong saya mau riado. Wah, alhamdulillah. Ada yang mandi tobat, ada yang Ustaz sudah selesai mandi tobatnya, mau kemana, mau apa lagi saya? Dah kiparan. Siapa Ustaz? Minta ke Abah. Hanya Abah Anom yang memberi izin, atau mungkin zuriyahnya pengarsa Abah Anom. Maaf, kalau ajangan Handri katanya nggak berani ngasih ijazah. Dia bisa ngaji ijazah MDTA. Kursus tasawuf ya dikasih lah ijazahnya. Apalagi saya paling ngasih ijazah SD. Ke Abah, minta izin pelan-pelan. Doanya banyak, di ajangan Handri ada, di Teheti ada, di saya ada, dalam rangka meningkatkan kualitas zikir kita, karena thariqah kita mengajarkan tidak ada yang lain kecuali zikir jahat dan zikir khafi. Mengokohkan kedua zikir ini adalah riyadhah, termasuk hizib tadi. Bapak-bapak merasa banyak gangguan setannya, kalau dengan Saifi udah hilang, kita lebih fokus ke zikir jahat dan meningkatkan khafi kita. Itu aja saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk melapangkan, memudahkan kita menuju usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas zikir jahat dan zikir khafi.